Madridista, mau outfitmu kelihatan beda saat nobar? Atau pengen ngeledek fans sebelah karena 0 trofi? Buat mengenang momen bersejarah, Starting 11 luarin merchandise kaos spesial edisi Real Madrid Super Cup 2024 winner. Info aja nih Madridista, setelah pre-order kami tutup, kaos ini tidak akan dicetak ulang. Buruan, pre-order sekarang. Klik website di deskripsi ya. Apa kalian melihat remontada di Santiago Bernabeu tadi? Di mana? Kok Mimin gak kelihatan sih? Oh, ternyata dini hari tadi Bernabeu yang katanya angker bagi siapapun tamunya itu tak membawa tuah bagi sang empunya rumah Real Madrid. Padahal pemilik mahkota terbanyak Liga Champions itu sebelumnya menggaungkan narasi remontada dalam mengejar ketertinggalan agregat dari meriam London. Entah apa kekuatan sihir yang digunakan Mikel Arteta sampai bisa menjadikan Bernabeu sebagai taman bermain Arsenal yang baru di Eropa. Mimin sampai terpesona dan berdecak kagum dengan daya magis mereka yang bisa-bisanya menggagalkan usaha Madrid untuk samai pencapaian remontada milik Barcelona tahun 2017 lalu. Lalu seperti apa huru-hara yang terjadi di laga Madrid versus Arsenal tadi? Benarkah Bukayo Saka mendadak cosplay jadi Thierry Henry usai jebol gawang El Real? Mari kita bahas bersama. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11. Dalam kamus sepak bola, remontada yang berasal dari kosakata bahasa Spanyol itu merujuk pada kemenangan comeback saat sebuah tim dalam keadaan tertinggal dengan skor besar dari lawannya. Sepanjang sejarah Liga Champions, momentum remontada baru sekali terjadi dengan pelakunya adalah raksasa Katalan Barcelona. Barca melakukannya di babak 16 besar musim 2016-2017 lalu saat secara ajaib bangkit dari ketertinggalan defisit 4 gol dari PSG di leg pertama. Los Chullos membalikkan keadaan dengan menang agregat 6-5. Sejarah besar itulah yang coba untuk diikuti jejaknya oleh Real Madrid saat leg kedua perempat final hadapi Arsenal. Salah satu bintang di pasukan asal ibu kota Spanyol, Jude Bellingham, terus-terusan mendengar kata remontada yang rajin dilontarkan fans pada timnya sebelum pertandingan leg kedua diadakan. Menurut Bellingham, kata itu diucapkan oleh Madridista sebagai pelecut semangat bagi para pemain Madrid untuk bangkit dan kembali mengejar titel ke-16. Setelah mengetahui makna mendalam dari kata remontada, pemilik 42 caps bersama timnas Inggris itu percaya bahwa Bernabeu punya kekuatan rahasia untuk terus menciptakan malam-malam ajaib untuk Madrid. Apalagi dalam 4 kesempatan comeback saat tertinggal di leg pertama, Madrid hanya menyerah sekali di tangan Borussia Dortmund pada 2013 lalu. Maka tibalah hari H pertandingan di Bernabeu yang atapnya disetting tertutup. Don Carlo memutuskan mengganti bentuk formasi yang berbeda. Jika pada leg pertama di London, Ancelotti turunkan formasi 4-4-2, untuk laga home ini ia beralih menjadi 4-3-3 dengan tetap menurunkan trio penyerang kesayangannya, yakni Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Rodrigo. Urusan rotasi komposisi pemain, perubahan yang kentara ada pada dipakainya Aurelien Tchouaméni di tengah, gantikan Luka Modric yang memulai dari bangku cadangan, serta Lucas Vazquez yang gantikan posisi Federico Valverde yang maju ke tengah sayap kanan. Sementara Mikel Arteta tetap konsisten percaya diri pada penggunaan formasi 4-3-3 dengan isi yang plek-ketiplek dengan leg pertama di semua lini, termasuk sosok brilian yang memukau penggemar dengan free kicknya, si Nasi Declan Rice. Menurut analisis Mimin, ritme pertandingan sepanjang babak pertama berlangsung seru dan worth it banget untuk ditonton. Secercah cahaya untuk kebangkitan Madrid sempat merekah kala Kylian Mbappe yang lepas dari penjagaan Miles Lewis Kelly memasukkan bola saat laga baru menginjak menit kedua. Malangnya posisinya terjebak di zona offside.
Selepas gol yang tidak jadi itu, sederet peristiwa geger tersaji selang beberapa menit setelahnya, termasuk munculnya dua keputusan VAR yang berkaitan dengan penalti. Pertama diberikan kepada Arsenal di menit 13 setelah Raul Asensio dianggap menjatuhkan Mikel Merino. Sayangnya, bola yang disepak Bukayo Saka digagalkan oleh aksi heroik Thibaut Courtois. Madrid pun ikutan dapat kesempatan untuk mengemas gol dari titik putih. Namun setelah mengecek layar di pinggir lapangan, wasit asal Prancis Francois Letizia tak memberikan hadiah voucher pada Mbappe yang sudah siap memegang bola. 45 menit pertama memang akui berjalan dengan tensi tinggi dan menegangkan. Tapi kedua kesebelasan bikin gemes karena tidak dapat menyelesaikan sejumlah peluang emas yang datang. Bencana besar mulai menerjang tuan rumah saat babak kedua sudah berjalan 20 menitan. Ancelotti memang sudah mengganti dua pemain belakangnya yang dianggap bapuk, David Alaba yang digantikan Francisco Garcia dan Lucas Vazquez yang digantikan Endrick. Namun, barisan pertahanan tetap saja jebol juga dari aksi Bukayo Saka. Saka yang melengos ke arah Courtois berhasil lepas dari kawalan pertahanan Madrid yang salah perhitungan, mengira Saka terjebak offside. Bola disontek dan Saka segera lakukan selebrasi ikonik yang sama persis dengan Thierry Henry saat mencetak gol ke gawang Madrid pada 2006. Madrid memang tersentak dengan gol dari Vinicius yang memanfaatkan kesalahan individu dari William Saliba yang gagal mengontrol bola dari David Raya. Namun yang bikin gregetan dan emosi adalah tidak ada satupun peluang yang mampu dikonversikan pemain-pemain Madrid untuk menambah gol dan memperkecil ketertinggalan. Ada yang bolanya lebih dekat dengan tangkapan lengket David Raya sampai menyamping jauh dari target sasaran. Menurut catatan statistik yang dihitung oleh Fotmob, dari 18 kali percobaan yang dilancarkan Madrid, hanya 3 saja yang termasuk sebagai tendangan on target. Gimana nggak bikin fans yang duduk di kursi tribun Bernabeu sampai nangis dan memasang muka murung melihat kejadian itu. Akibat menyia-nyiakan nikmat itulah Madrid dihukum dengan gol Gabriel Martinelli di masa injury time dengan tambahan waktu 5 menit. Tak lama setelahnya wasit Letizia meniup peluitnya dengan panjang. Langit kota Madrid seolah runtuh detik itu juga menimpa para Madridista. Tidak ada comeback bersejarah bagi Madrid kali ini. Tidak ada gol maha penting di menit-menit akhir. Tidak ada drama hebat dan tidak ada keajaiban yang tercipta di rumput Santiago Bernabeu. Hanya ada penyesalan karena gagal mempertahankan kesempatan untuk memenangi trofi si kuping besar yang ke-16 sepanjang sejarah. Madrid untuk pertama kali sejak 2020 gagal menembus partai semifinal. Saat itu El Real malah terhenti di 16 besar dari Manchester City. Sementara bagi wakil Inggris, ini merupakan kelolosan Arsenal ke-4 besar untuk yang pertama kali sejak terakhir kali melakukannya pada musim 2008-2009. Dengan hasil ini, The Gunners telah menang 7 kali dan seri 1 kali dalam 8 pertandingan Liga Champions terakhir mereka, termasuk kemenangan dalam 4 pertandingan tandang terakhir mereka di kompetisi tersebut. Arsenal juga menambah daftar kemenangan selama bertemu dengan Madrid di Liga Champions. Sejak pertama kali bertemu pada musim 2005-2006, The Gunners sudah kemas 3 kali kemenangan dan belum pernah kalah dari Real Madrid. Gagal sudah rencana Madrid bersama Carlo Ancelotti untuk menyamai pencapaian rival abadi mereka, Barcelona, sebagai tim yang berjaya lakukan remontada di Liga Champions. Jadi, Mimin mau menyampaikan ke segenap demit-demit kalau remontada itu cuma punya Barca, bukan punya tim pujaan kalian itu.